Tuhan Yesus tidak berkata kamu adalah garam. Tuhan Yesus tidak berkata kamu adalah terang saja. Mungkin seringkali kita mudah sekali untuk menyerah, mudah untuk mau keluar dari pergumulan yang dunia ini sedang alami. Shalom pemirsa live channel yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Alex Nanlohi, hari ini bersyukur kepada Tuhan boleh menyapa pemirsa yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus melalui program Voice of Life. Hari ini kita sama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, hidup sebagai anak-anak Tuhan di tengah dunia ini bukanlah kehidupan yang mudah. Ada begitu banyak tantangan, pergumulan yang mungkin kita alami. Tetapi di tengah-tengah situasi seperti itu, apa yang Tuhan ingatkan kepada kita yang menjadi identitas bagi kita di tengah-tengah dunia dengan segala pergumulannya? Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini disampaikan Yesus di dalam konteks khotbah di bukit. Ketika saudara membaca Matius pasal yang kelima sampai Matius pasal yang ketujuh, kita melihat di dalam bagian ini Tuhan Yesus sedang menyampaikan khotbah di bukit. Pengajaran yang memberikan kepada murid-muridnya satu perbedaan yang sangat mendasar antara murid-muridnya dengan dunia ini. Di tengah-tengah pengajaran inilah Tuhan Yesus mengingatkan juga kepada para murid apa yang seharusnya menjadi karakter dari murid-murid yang mengikut Tuhan. Kalau kita membaca di dalam bagian sebelumnya, Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, bagi saya ini satu hal yang sangat menarik untuk kita perhatikan apa yang Tuhan sampaikan. Matius pasal 5 ayat yang ke-10, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Kalau kita memperhatikan apa yang Tuhan Yesus sampaikan, saya pikir ini adalah satu konsekuensi dari hidup murid di tengah-tengah dunia yang tidak bersahabat dengan kebenaran dan dengan nilai-nilai kerajaan sorga. Karena itu Tuhan mengingatkan murid-murid mereka harus siap mengalami penganiayaan oleh sebab kebenaran. Mereka akan dicela, dianiaya, difitnahkan segala yang jahat. Dan ini bukan baru terjadi pada murid-murid Yesus saja, tetapi dikatakan sejak dahulu telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kalau kita merenungkan bagian ini, melihat apa yang Tuhan sampaikan, tentunya ini menjadi satu kengerian
menjadi pengikut Tuhan. Wow, di tengah dunia yang tidak bersahabat ini, yang mungkin akan menganiaya kita, bagaimana sikap kita? Bagaimana seharusnya kita hidup? Disinilah kita melihat apa yang Tuhan sampaikan di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 yang sudah kita baca di awal tadi. Di tengah-tengah dunia seperti ini Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Tuhan tidak berkata kepada murid-muridnya, pergi, tinggalkan dunia ini. Dunia ini menganiaya kamu, jangan ada di dalamnya. Tetapi panggilan yang Tuhan berikan, identitas yang Tuhan ingatkan, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Ketika merenungkan akan hal ini, secara pribadi saya terdiam, mencoba menghayati bahwa di tengah dunia yang ada, kita murid-muridnya dipanggil untuk menjadi garam, menjadi terang, membawa pengaruh di tengah-tengah dunia ini. Bukannya lari dari dunia, bukannya meninggalkan dunia, tetapi hadir dan membawa berkat di tengah dunia ini. Kalimat yang Tuhan Yesus pakai, kamu adalah garam dunia. Tuhan Yesus tidak berkata kamu adalah garam. Bukan, kamu adalah garam dunia. Tuhan Yesus tidak berkata kamu adalah terang saja. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya kita hadir sebagai terang, tetapi tempat di mana kita hadir menjadi tempat yang Tuhan juga ingatkan. Kamu garamnya dunia ini. Kamu berfungsi di dalam dunia. Kamu adalah terang. Kamu berfungsi di dalam dunia ini. Ketika kita menyadari apa yang Tuhan sampaikan ini memberikan kepada kita satu tanggung jawab, peran yang penting melalui kehadiran kita di dalam dunia milik Allah. Gambaran garam dan gambaran terang adalah gambaran yang menarik untuk kita renungkan, pemirsa yang dikasihi Tuhan. Pada masa itu dalam dunia kuno di abad pertama di masa Tuhan Yesus, garam ini biasa diambil dari sekitar Laut Mati. Ada bongkahan dari karang-karang yang ada di sekitar Laut Mati yang mengandung kadar garam yang tinggi. Beda dengan garam kimiawi yang kita miliki sekarang. Karena itu biasanya ketika bongkahan itu yang disaluti garam di luarnya telah dipakai, maka garamnya mungkin menjadi tawar. Itu yang Tuhan Yesus juga ingatkan kepada kita di dalam bagian ini. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Gambaran garam ini mengingatkan kepada kita bahwa ada satu situasi dan kondisi yang terjadi. Mari kita pikirkan sebentar, apa yang biasanya menjadi fungsi garam di abad yang pertama. Di masa Yesus, fungsi utama garam tentunya bukan hanya menjadi penyedap rasa dalam masakan, tetapi yang utama juga di dalam dunia kuno yang belum mengenal teknologi pengawetan melalui lemari pendingin, maka yang menjadi sarana yang dipakai untuk mengawetkan adalah garam. Nah, situasi ini mengingatkan kita, kalau orang percaya dikatakan engkau adalah garam dunia, maka gambaran dunia yang Tuhan Yesus hayati adalah dunia yang sedang terus membusuk. Dan kamulah garamnya. Dan ilustrasi yang kedua yang Tuhan gunakan adalah terang. Dua hal ini pasti dimiliki oleh setiap rumah tangga.
garam dan juga terang. Ilustrasi yang Tuhan Yesus pakai ilustrasi keseharian. Dan terang yang disampaikan di sini menunjukkan sebenarnya Tuhan melihat bahwa dunia ini ada di dalam kegelapan. Dunia busuk membutuhkan garam. Dunia gelap membutuhkan terang. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, dan itulah yang juga menjadi panggilan bagi orang percaya di tengah dunia yang gelap ini. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, ketika kita merenungkan panggilan kita sebagai garam dan sebagai terang di dalam dunia ini, ketika kita menyadari kondisi dunia yang busuk, kondisi dunia yang gelap, kiranya kita boleh menyadari di tengah-tengah dunia seperti inilah Tuhan sedang menempatkan kita. Dan Tuhan mau kita tidak melupakan identitas kita ini. Mungkin seringkali kita mudah sekali untuk menyerah, mudah untuk mau keluar dari pergumulan yang dunia ini sedang alami. Tetapi bagi kita orang percaya kembali diingatkan identitas kita sebagai garam dunia dan sebagai terang dunia. Hidup sebagai anak-anak terang adalah kehidupan yang juga dibahas Rasul Paulus di dalam kitab Efesus. Di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-8, Paulus mengatakan, "Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan." Namun bukan hanya itu, saudara. Kehadiran terang yang menerangi itu menjadi hal yang Paulus ingatkan dan tegaskan. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-11. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-11. "Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang." Pemirsa yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berulang kali kita diingatkan kehadiran kita bukanlah ikut dengan kegelapan dunia, bukanlah ikut dengan kebusukan dunia, tetapi biarlah kita mengingat kembali di dalam dunia yang mungkin akan memusuhi kita begitu rupa, di dalam dunia yang mungkin tidak senang dengan kehadiran anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk hadir dan memberkati, membawa nilai-nilai kerajaan Allah. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-15, Paulus ingatkan kepada jemaat di Filipi. Dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-15, "Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia." Kita tidak diminta jadi bintang di langit sana, jauh dari dunia. Tetapi kehadiran kita mungkin hanya seperti cahaya yang kecil, tetapi memberikan penerangan, memberikan petunjuk, memberikan arah kepada mereka yang terhilang. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mengalami hal ini? Ada hal yang saya ingat bahwa Yesus pun berkata bahwa dirinya adalah
terang dunia. Akulah terang dunia. Jadi kalau kita pikir sebentar, siapa sesungguhnya terang dunia? Yesus atau kita? Nah, di sini kita jadi mengingat. Yesus adalah sang terang dunia, sumber dari terang itu. Kita bukan sumber terang. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang dunia. Karena itu bagaimana kita bisa bercahaya di tengah dunia yang gelap ini? Hanya ketika kita terus-menerus mengalami relasi dengan sang terang yang sejati, barulah kita bisa menjadi terang itu. Memancarkan terangnya di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Sehingga di dalam Matius 5 ayat 16, ketika kita berfungsi dengan baik sebagai terang, kalimat firman Tuhan, Yesus katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, kita bukanlah sumber terang, hanya Yesus sumber terang yang sejati. Milikilah relasi yang hidup dengan Yesus, sehingga kita bisa hidup sebagai anak-anak terang. Sehingga ketika terang kita bercahaya, kiranya Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Kiranya melalui kehidupan kita, melalui cara kita belajar. Jika pemirsa yang dikasihi Tuhan adalah seorang pelajar, mahasiswa, siswa, ketika kita bergaul, ketika kita bekerja, jika kita adalah orang-orang yang sudah bekerja, ketika kita hidup di dalam rumah tangga, ketika kita mungkin sedang menjalani masa berpacaran, kiranya kehadiran kita menjadi kehadiran yang berbeda dengan dunia ini. Kita menjadi terang, kita menjadi garam di tengah dunia ini. Tuhan memanggil kita menjadi garam dan terang, itu berarti kita harus hidup berbeda dengan dunia ini. Ketika dunia melakukan apa yang jahat, bukan itu yang harusnya juga menjadi panggilan kita melalui kehadiran kita di dalam dunia ini. Tuhan memanggil kita untuk tampil beda. Tapi tampil beda bukan berarti tampil aneh, pemirsa yang dikasihi Tuhan. Ada orang yang seringkali merasa karena dia anak Tuhan, dia harus menunjukkan simbol-simbol bahwa dia Kristen, dia anak Tuhan, tetapi kehilangan kepekaan kepada dunia yang ada di sekitarnya. Tetapi kehadiran kita seharusnya menjadi kehadiran yang berbeda dan tetap dinikmati rasanya oleh dunia di mana kita hadir. Ketika seorang mahasiswa menolak untuk menyontek, mungkin dia tidak akan hanya berkata, "Saya tidak mau menyontek," tetapi dengan kasih mungkin bisa menawarkan, "Adakah teman-teman yang mau dibantu dalam belajar? Saya ingin membantumu." Kehadiran yang berbeda, tetapi juga kehadiran yang memberkati. Ketika di tengah pekerjaan, ada orang-orang yang mungkin mengalami kesulitan, biarlah kita juga menjadi orang-orang yang bisa menolong, memberikan tangan kita untuk menolong mereka. Bahkan mungkin memberikan telinga kita untuk mendengar apa yang menjadi pergumulan mereka. Itulah yang kita rindukan. Sebagai garam dan terang, kita alami dan kita lakukan di tengah-tengah dunia yang Allah kasihi ini. Saya menutup dengan satu kutipan yang memberikan perenungan dan evaluasi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang ditempatkan sebagai garam dan terang di dalam dunia ini. Jika daging busuk, jangan salahkan daging, tapi tanyakan, di manakah garamnya? Jika dunia busuk, jangan salahkan dunia, tapi tanyakan, di manakah garam dunia? Jika rumah gelap, jangan salahkan rumah, tapi tanyakan di manakah lampunya. Jika dunia gelap, jangan salahkan dunia, tapi tanyakan di manakah terang dunia. Apakah kehadiran kita
telah menjadi kehadiran yang memberkati dunia di mana Tuhan menempatkan kita. Kiranya Tuhan menolong kita boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu, anugerah-Mu yang Engkau berikan bagi kami di tengah-tengah kehadiran kami di dalam dunia ini. Kami bukan dipanggil menjadi serupa dengan dunia, tetapi kami dipanggil untuk berbeda dengan dunia dan bahkan hadir membawa berkat Allah kepada dunia ini. Kami sungguh berdoa, biarlah kehadiran kami menjadi garam, mencegah pembusukan dalam dunia ini. Kehadiran kami menjadi terang yang menerangi kegelapan dunia ini. Dan Tuhan mampukan kami dengan kuasa dan kekuatan dari Roh-Mu yang kudus. Kami boleh bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, teruslah hidup menjadi garam dan terang di dalam dunia yang Allah kasihi ini.